Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala wabad. Apa kabarnya sahabat keluarga muslim yang tentunya Anda masih menyaksikan program Mengenal Lebih Dekat. Senang sekali saya Alid Okto bisa menemani para sahabat keluarga muslim kurang lebih selama 30 menit ke depan. Masih di acara Mengenal Lebih Dekat yang pada episode kali ini kita akan mengulas lebih dalam lagi dengan narasumber yang tentunya mungkin Anda penasaran tentang bagaimana di saya ini sudah ada di tempat berkuda. Pasti nggak jauh dari tempat berkuda dan tempat memanah. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana teknik memanah yang baik dan benar. Tentunya dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di mata para sahabat keluarga muslim. Tapi sabar dulu, nanti kita akan berbincang lagi. Sebentar lagi kita akan disambut oleh beliau. Saksikan terus di program Mengenal Lebih Dekat setelah yang satu ini. Nah, ini dia nih. Saya sebentar lagi akan menjumpai dari owner bakso tengkleng dan juga owner dari wisata Kuda Jonsto Yogyakarta. Penasaran kan? Kita sapa langsung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Pak. Nah, ini dia nih, sahabat keluarga muslim, owner bakso tengkleng dan owner wisata Kuda Jonsto Yogyakarta ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Ini lagi ngapain nih Pak Bambang nih? Baru nyantai nih, setelah tadi berlatih nanti mau berlatih lagi biar kuda fresh. Kuda fresh ya? Ya. Tuh. Kalau ingin tahu nih buat sahabat keluarga muslim yang ingin mengetahui mungkin hobinya Pak Bambang ini emang sehari-hari bermain kuda atau emang sudah lama mempunyai hobi ini Pak? Sejak kapan nih Pak Bambang? Kalau saya berkuda kira-kira 5 tahun terakhir Mas Dit. Jadi ini awalnya dari seneng kuda, kemudian beli kuda, kemudian belajar kuda, kemudian akhirnya ya jadi punya wisata kuda. Oh Masya Allah. Berarti dari hobi bisa menghasilkan ya Pak? Iya, iya. Betul sekali tuh. Buat sahabat keluarga muslim, berkuda itu juga merupakan salah satu olahraga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya Pak Bambang ya? Betul sekali. Ini adalah olahraga yang sangat disukai Rasulullah. Salah satunya berkuda, selain memanah dan berenang. Pak, mungkin banyak juga orang yang tahu di sekitar Yogyakarta juga nih Pak, mungkin buat Salam TV yang ada di Medan nih Pak Bambang ya. Nih, pernah melihat Pak Bambang ini menunjukkan atraksinya atau mungkin banyak orang berbeda di Indonesia menikahkan anaknya dengan melakukan pertunjukan memanah Pak. Iya, iya. Itu tuh gimana tuh Pak? Konsepnya seperti apa tuh Pak Bambang? Jadi 1 tahun silam, tepatnya 15 Juli 2018 saya nikahkan anak saya dengan pertunjukan memanah. Ada hampir 100 pemanah dari 12 provinsi. Kemudian ada atraksi memanah berkuda, memanah di atas kuda di acara walimahan itu. Dan belum pernah ada di Indonesia, mungkin di dunia udah lama sekali, mungkin zaman Turki pernah ada, tapi sekarang sudah nggak ada lama sekali. Alhamdulillah saya mulai angkat biar menjadi sebuah tradisi. Masya Allah. Pak, kalau buat orang awam ada nggak sih Pak tipsnya bagaimana cara bisa naik kuda dengan baik dan benar? Mungkin nanti Pak Bambang bisa mengajarkan dari cara menaikinya seperti apa ya Pak ya? Bisa. Prinsipnya kuda itu makhluk hidup, dia juga butuh dikasih sayang, butuh diajari kalau dia nggak bisa, butuh ditegur kalau tidak salah. Jadi kita anggap seperti anak kecil kuda itu, ketika kita mendidiknya benar, kemudian memperlakukannya dengan benar, kuda juga akan ngikut kita, insya Allah. Masya Allah. Nanti juga buat sahabat keluarga muslim, Pak Bambang juga akan melakukan sambil memanah nih Pak ya? Ya, adegan berkuda sambil memanah, boleh nih Pak? Insya Allah. Berbagi ilmunya kepada sahabat keluarga muslim Pak Bambang ya? Insya Allah. Mungkin bisa dicontoh dan ditiru nih. Beliau ini sangat bisa mengedukasi ya Pak Bambang ya? Kepada para pemirsa di rumah. Nanti saksikan terus Pak Bambang akan sebentar lagi nih akan berkuda sambil memanah. Saksikan terus di Mengenal Lebih Dekat, jangan kemana-mana. Sebentar lagi Pak Bambang akan memanah langsung. Oke?
Masya Allah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, tadi sudah menyaksikan Pak Bambang Winarno ini berkuda-kuda sambil berlari sambil nih memanah bus. Itu Masya Allah ya, itu butuh latihan khusus. Nah, ingin tahu kan gimana latihannya? Saya juga ingin berbincang-bincang dengan Pak Bambang Winarno ini nih, selaku banyak owner bakso tengkleng, owner juga tadi apa Pak, wisata Kuda Joso Yogyakarta ya Pak. Nah, itu nggak semua orang bisa loh. Saya juga mungkin agak terkagum-kagum. Pak Bambang Winarno, tadi Pak Bambang sudah, itu mungkin kan butuh kalian khusus ya Pak. Butuh berapa lama Pak latihan seperti itu sehingga bisa mungkin ahli dalam berkuda sambil memanah Pak Bambang? Ya. Kalau saya sendiri, sahabat keluarga muslim, saya sendiri belajar berkuda sudah 5 tahun terakhir ini, kemudian belajar memanah 3 tahun terakhir. Ya. Tetapi memang belajar memanah di atas kuda tidak langsung. Jadi ada 2 kunci. Kunci pertama bisa berkuda dengan mahir, dengan bisa dilepas tanpa harus megang kendali, kemudian bisa memanah tanpa melihat anak panah. Jadi kita manah, misalnya saya gini, manah itu kita tidak melihat masangnya gini, kita tinggal lihat target, udah megang gini. Nah, seperti itu. Jadi ini butuh berlatih. Kalau berapa lamanya beda-beda orang. Ya kayak orang berbisnis, ada yang bisa cepat, bisa lama, tetapi prinsipnya berlatih terus itu yang utama. Tuh, berlatih terus yang kontinu ya Pak Bambang ya. Iya. Kalau dalam masalah berkuda dan memanah, dalam kesulitannya lebih sulit mana nih Pak Bambang? Bisa dikatakan lebih sulit berkuda. Kenapa Pak? Karena kuda, mengendalikan kuda itu butuh, ya kuda itu kan hewan makhluk hidup yang butuh penanganan seperti makhluk hidup. Tapi kalau manah kan statis, barang diam yang asal kita bisa berlatih terus bisa memanah. Tetapi berkuda tergantung kuda, beda karakter dan beda daerah kuda juga beda daerah karakter. Tetapi prinsipnya kalau kita sudah bisa satu kuda kayak naik motor satu bisa, naik yang lainnya bisa. Naik kuda satu bisa, naik yang lainnya cenderung bisa, cuman adaptasinya aja butuh beberapa waktu, insya Allah setelah itu bisa. Kalau kuda ini jenisnya apa nih Pak yang Bapak naikin ini? Kalau ini kira-kira ini KPI ya Pak ya, KPI, kuda pacu Indonesia. Ini sudah keturunan kuda impor dan kuda lokal. Ini sudah jinak Pak? Sudah, insya Allah jinak. Kalau nggak jinak seperti ini dia jalan sendiri. Ya. Mama nih buat sahabat keluarga muslim, buat warga Medan dari Sabang sampai Merauke, naiknya kuda KPI ya Pak ya? Ya KPI. Tuh, KPI. Jangan kuda yang belum jinak, nanti lari. Nah, jadi buat Pak Bambang sendiri, yang mungkin Pak Bambang bisa nggak memberikan sedikit tips bagaimana cara mungkin buat orang awam yang ingin bisa seperti Pak Bambang seperti ini, gimana Ya. awal mula dari pertama kali sampai bisa seperti ini Pak? Oke, sahabat keluarga muslim, kalau pengen bisa memanah di atas kuda, pertama belajar berkuda dulu sendiri, belajar manah sendiri. Belajar berkuda diawali dengan senang dulu. Jadi yang utama senang dulu, hobi. Sebagaimana bisnis kalau kita nggak senang nggak jadi-jadi. Betul. Berkuda kalau kita nggak senang nggak jadi-jadi. Apalagi takut dengan kuda, didekati takut, megang aja takut. Berawal dari dekat, senang, cinta sama kuda, dan yang utama cinta sunnah Rasulullah. Masya Allah. Itu yang utama. Kita kalaupun cinta, kemudian kita berlatih sampai jatuh, ya tidak masalah. Sebagaimana bisnis, kadang jatuh biasa. Kadang-kadang bangun lagi Pak. Bangun lagi. Yang utama bangun laginya itu. Kalau jatuh dan jatuh tidak bangun lagi ya selesai. Berkuda juga seperti itu. Berarti jatuhnya jangan kelamaan ya, sahabat keluarga muslim langsung bangun lagi ya Pak ya? Saya udah nggak terhitung jatuh di atas kuda. Pak, dulu mungkin kita agak sedikit kalau Rasulullah SAW Pak Bambang melihat sosok idola kita bersama ya Pak, itu kan beliau pernah sambil berkuda ya Pak ya, Yeah. sambil memanah. Nah itu mungkin sekarang udah jarang banget di Indonesia ini mungkin yang berkuda sambil memanah. Mungkin Bapak sendiri melihat fenomena seperti itu bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Alhamdulillah, sementara di Indonesia ini saat ini 2 tahun terakhir ini teman-teman yang sudah aktif di horseback archery itu memanah di atas kuda itu sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak, walaupun belum banyak sekali, tetapi sudah mulai banyak. Artinya tren memanah di atas kuda ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penghobi tantangan. Betul. Ya. Jadi memacu adrenalin. Iya, betul. Oh gitu. Ada nggak sih Pak? Mungkin kalau kebanyakan laki-laki nih, Iya. ada nggak perempuan yang bisa seperti ini? Di Indonesia sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Istri saya pun juga udah belajar berkuda. Masya Allah. Anak saya juga hampir semua belajar berkuda. Saya punya anak 6 yang udah mulai gede, sudah mulai belajar berkuda. Nanti istri saya juga mau saya ajarin berkuda. Tapi kudanya nggak ada yang kecil ya Pak ya? Kalau kecil kasihan kudanya, harus sesuai dengan berat badan. Halo Bang, mungkin buat orang awam nih, buat para warga Medan dan semuanya ini warga Kalimantan, Sulawesi, dari Sabang sampai Merauke nih Pak yang penasaran sama Pak Bambang Winarno ini,
kok bisa ya Pak Bambang memacu kuda ini dengan cepat, dan tadi saya lihat tuh sampai memanah tuh pas banget, tepat sasaran tuh Pak. Itu kan nggak gampang ya Pak. Istilahnya butuh nggak sih mengeker yang pas, atau mungkin gimana caranya bisa tepat sasaran seperti itu Pak? Kalau sudah di atas kuda, sudah pakai insting. Jadi feeling aja, feeling kita. Jadi kalau kita ngeker atau istilahnya bidik target terlalu lama, udah lewat targetnya. Makanya latihannya di ground. Jadi kita belajar panah ground dengan kecepatan blind knocking, istilahnya tanpa melihat anak panah, kita bisa langsung panah. Setelah mahir di ground, kemudian juga udah mahir berkuda, baru belajar kombinasi memanah di atas kuda. Jadi prinsipnya berlatih. Pak Bambang, satu sebelum kita ke iklan, Pak Bambang tolong berikan satu tips yang bermanfaat kepada para pemirsa di rumah yang ingin seperti Pak Bambang, atau ingin memulai berkuda dulu yang gampang, atau memanah dulu nih Pak, yang langkah yang tepat. Oke, sahabat keluarga muslim, memang pilihan orang, jadi mau memanah kuda atau berkuda dulu. Tetapi yang paling mudah saat ini adalah memanah dulu, karena hanya membutuhkan busur dan anak panah. Tetapi kalau berkuda harus cari tempat berkuda yang tidak mesti ada di suatu tempat. Tetapi kalau memanah dimanapun di seluruh Indonesia bisa memanah. Setelah itu baru cari kuda, belajar berkuda. Setelah dua-duanya mahir, baru memanah di atas kuda. Ngomong-ngomong, kemarin juga ini Pak ya, sempat melakukan atraksi yang bisa dibilang sangat langka di Indonesia, melakukan adegan memanah tapi di acara walimahan. Iya. Nah, itu bisa dicontoh juga ya Pak ya, buat Iya. keluarga muslim ya Pak ya? Betul. Jadi alhamdulillah saya menikahkan anak saya dengan ribuan pengunjung pagi sampai sore tanpa musik. Ternyata tidak lengang. Bahkan orang lupa dengan musik karena ada pertunjukan manah dan manah berkuda di depan mereka. Tamu-tamu semua terhibur. Alhamdulillah. Tuh, dicontoh tuh buat sahabat keluarga muslim. Jadi kalau walimah atau mungkin acara khitanan bisa dengan memanah ya Pak? Bisa. Atau mungkin nanti saya akan menikah anak saya dengan berkuda. Naik kuda nih, saya akan bikin hiburan ya Pak seperti itu. Iya, salah. Oke, sahabat keluarga muslim, saksikan terus mengenal lebih dekat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara yang satu ini.